Saya memandang kepada saudaramu, yaitu kepada Zaid, yaitu saudaramu. Akhika jer ikut ke Zaidin, ya badal. Dia ikut dalam bentuk badal. Jernya akhika tandanya ya, Zaidin tandanya kasrah. Fa akhika badalun min Zaid, maka akhika adalah badal dari Zaid. Wa badalul makhfudi makhfudun mithluhu, dan badalnya yang khafad ikut khafad semisalnya. Itu kalau isim, ya. Intinya ikut irobnya. Kalau irob mubdal minhu rafa ikut rafa, badalnya ikut rafa. Kalau nasab ikut nasab, jer ikut jer. Namanya tawabi kan seperti itu. Naat, mau atof, mau apa lagi? Taukid selalu ikut yang diikutinya, matbu'nya. Wa fi jazmihi, sekarang beliau beralih kepada fi'il. Wa fi jazmihi in kana majzuman, dan ikut juga jazamnya kalau mubdal minhunya majzum. Ya, contoh nahu in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Jika engkau salat untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya karena Allah. Jika engkau salat karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepadanya. Ya. Ini badal apa ini namanya? Badal bad mingkul kan? Sujud kan bagian dari apa? Salat. Baik. Yaitu engkau sujud kepadanya tafuz, maka engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung di dunia dan di akhirat. Baik, lihat di situ. Tusalli, irobnya apa? Jazm. Dijazm oleh in syartiyah. Ya kan? Masih ingat penjazm dua fiil? Ya, salah satunya apa? In. Ada penjazm satu fiil, ada penjazm dua fiil. Nah, ini menjazm dua fiil. In tusalli, jika engkau salat karena Allah, tasjud lahu, yaitu engkau sujud kepadanya, tafuz, maka engkau akan beruntung. Lihat, tasjud dia jazm karena badal ke tusalli. Tusalli tanda jazmnya apa? Hadfu harful illah, ya, hilang ya karena kasrah terakhirnya. Kalau tasjud sukun, jazm ya, ikut tusalli. Mana jawaban syaratnya? Kan ini menjazm dua fiil. Dia jawaban syaratnya tafuz. Asalnya faza yafuzu, tafuzu. Jazm jadinya apa? Tafuz. Paham ya? Jadi fiil syaratnya tusalli, jawaban syaratnya tafuz. Kalau tasjud, badal. Dipaham ya? Sama itu dalam ayat mahab mihna. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu jawabannya apa? Jawaban syaratnya kan qul in kuntum. Kuntum fil syarat, jawabannya adalah yuhibbukumullah. Kalau fattabi'uni bukan jawabannya. Bagaimana terjemahannya di tasjid? Jika engkau salat karena Allah, tasjud lahu, yaitu engkau sujud kepadanya, ya, yaitu engkau sujud kepadanya, maka engkau akan beruntung. Ya. Taib. Tasjud badalun min tusalli. Badalu ba'din min kullin, ada di situ. Tasjud adalah badal dari tusalli, badal ba'd min kull. Lianna sujuda ba'du as-salati. Karena sujud itu sebagian dari salat. Yang bukan seluruhnya, karena salat itu dimaklumi ya, ada ruku, ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Ya. Sebahagiannya adalah sujud. Wa badalul majzumi majzumun misluhu. Badalnya majzum juga semisalnya. Wa mithaluhu minal Qur'ani qauluhu ta'ala, contohnya dari Al-Qur'anul Karim
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu." Baik. Ayat dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika." Siapa yang melakukan hal itu, yaitu dosa, kesalahan, maksiat. Siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athaman, maka dia akan menjumpai siksaan, akan mendapatkan siksaan. Yalqa itu jawaban syarat. Ya, siapa yang melakukan maksiat, dosa, maka dia akan mendapatkan siksaan. Siksaan athaman itu siksaan yang keras. Nah, setelah itu dikatakan di ayat setelahnya, siksaan yang keras itu yang seperti apa? Yaitu yudha'af lahul adzabu, yaitu azab akan dilipat gandakan untuknya. Nah, jadi badal apa ini? Kul min kul. Katanya siapa yang melakukan dosa maksiat, maka dia akan mendapatkan athaman. Athaman apa artinya? Siksaan yang keras. Nah, mendapatkan siksaan yang keras. Siksaan yang keras yaitu berupa pelipat gandaan azab. Kan dilipat gandakan berarti apa? Keras. Iya. Nah, itu kul min kul. Kata beliau, fayudha'af badalun min yalqa badalu kullin min kullin. Maka yudha'af adalah badal dari yalqa, badal kul min kul. Lianna mudha'afatal adzabi hiya luqiyul athami. Karena perlipat gandaan azab itu adalah luqiyul atham, mendapatkan asam siksaan yang keras. Nah, menjumpai atau mendapatkan siksaan yang keras. Fa'ulima mimma taqaddama annal badala yakunu fil asma'i wa fil af'ali. Baik. Kata beliau, ulima, diketahui dari apa-apa yang telah berlalu, annal badala, bahwasanya badal yakunu fil asma, bisa terjadi pada isim-isim, wa fil af'al, dan bisa juga terjadi pada fi'il, ya kan? Tadi ada contoh isim, ada contoh fi'il. Jadi badal bisa terjadi pada isim, bisa juga terjadi pada fi'il. Wa qad nabbaha ala hadza al-musannifu biqoulihi awwalan idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabihi. Dan sungguh penulis rahimahullah taala telah mengingatkan hal ini di ucapan beliau pertama kali di matan, di awal-awal ucapan beliau di matan, idza ubdila ismun min ismin. Kan ada di matan ini. Jika badal isim dibadalkan kepada isim atau fi'il dibadalkan kepada fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia mengikutinya dalam seluruh i'rabnya. Paham ya? Kalau isim i'rabnya apa? Rafa, nasab, khafat. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Ikut sebagaimana telah berlalu tadi contoh-contohnya. Ada contoh rafa, ada contoh nasab, ada contoh khafat, ada juga contoh jazm. Selesai pembahasan tentang marfu'at. Jadi marfu'at kesimpulannya ada 7 saja, sama seperti di semester 1. Pertama apa? Fa'il. Naibul fa'il. Ketiga mubtada. Keempat khabar. Kemudian isim kana. Ini masuk tawabi ya. Isim kana, khabar inna. Kemudian yang ketujuh tawabi. Tawabi masuk dalamnya ada 4. Nat, iya, ataf, taukid, badal. Paham ya? Jadi 7. Kalau tawabi dirinci jadi 4. Semuanya berapa itu? 10 ya? 10. Karena iya, kalau mau rinci lagi bagi pembagiannya, fi'il juga terbagi 2. Naibul fa'il terbagi 2, masih ingat? Fa'il kan zahir dan dhamir mudmar. Ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Naibul fa'il zahir dan dhamir. Apa lagi? Mubtada. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Khabar berapa?
Khobar ada 5. Khobar mufrad. Khobar apa lagi? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibul jumlah dan apa? Sibul jumlah, jar majrur dan apa? Dan dzarf. Kalau sibul jumlah ada 2. Jadi 5 semuanya. Paham ya? Fa'il ada 2, naibul fa'il ada 2, mubtada ada 2, khobar ada 5. Kemudian apa lagi? Isim kana tentunya dia sama dengan fa'il. Kana karena dia bisa dhamir, bisa zahir. Kana kan dihukumi fi'il. Kalau inna sama juga, ada dhamir, ada type khobarnya ya. Khobar inna itu isim zahir dia. Khobar inna isim sama dengan pembahasan khobar mubtada, bisa 5. Iya. Bisa 5. Kemudian apa lagi? Naat ada 2, hakiki dan sababi. Apa lagi? Atof ada 2. Atof nasab dan bayan. Kemudian taukid, ma'nawi dan lafzi. Kemudian badal ada 4. Badal ada 4. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kul min kul, ba'd min kul, istimal dan mubayin. Selesai pembahasan marfu'an. Itu rinciannya. Kalau antum hafal itu, apalagi kalau hafal contohnya sudah bisa dikuasai. Usahakan dihafal supaya bisa diamalkan dalam baca kitab. Itu yang jatuh huruf jernya apa namanya? Isqatil khafid. Tadi kita sebutkan dengan khosatan. Khosatan itu dia hal. Bisa juga tuh. Tidaan iya. Tidaan. Walaupun bisa jadi i'rab hal fi modil masdar. Kemudian mansubat. Mansubat sudah kita terangkan di semester 1 ya, ada 15. Hanya yang kita sebutkan di sana hanya berapa? Hanya 9 di sana. Iya. Di sini 15. Diterangkan semuanya. Qala rahimahullah al-mansubatu 15. Mansubat itu ada 15. Wahiyah. Dan dia adalah pertama al-maf'ulu bihi. Maf'ul bihi. Masih ingat ya maf'ul bihi. Yang kedua al-masdaru. Masdar, ini nama lain dari maf'ul mutlak. Kenapa dibilang masdar? Karena maf'ul mutlak selalu pakai masdar. Ya, dia masdar. Paham ya? Sudah tahu masdar? Kalau tidak tahu harus kembali ke sorof lagi. Masdar itu urutan ke berapa? Urutan ketiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Ya kan? Baik. Kemudian yang ketiga, dzarfuz zaman wa dzarful makan. Nama lainnya apa ini? Maf'ulun fihi, ya kan? Maf'ulun bihi, maf'ulun mutlak, maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi ada 2, dzarf zaman dan dzarful makan. Itu yang ketiga. Keempat, wal halu. Hal. Ya. Yang kelima, wat tamyizu, tamyiz. Yang ke berapa? Keenam, wal mustathna. Mustathna ini belum ya. Di semester 1 belum. Wasmula. Isim la nafil jins ini juga belum. Sudah ke berapa? 8.
8 ya. Kemudian wal munada, munada isim yang dipanggil, ya Zaid, ya Muhammad, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu munada. Ini juga belum. Wal maf'ulu min ajli, maf'ul li ajli, min ajli sama ya, maf'ul li ajli. Ini sudah ya? Sudah berapa itu? Hah? Maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, hal, tamyiz, mustatsna, simla, munada dan maf'ul li ajli 9. Ke-10 maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma juga belum. Kalau maf'ul li ajli sudah ya, maf'ul ma belum. 10. 11. Khabaru kana wa akhwatiha. Khabar kana dan teman-temannya. Nah, ini sudah dimaklum ya, sudah juga semester 1. 12. Isim inna dan saudari-saudarinya, teman-temannya. Taib. Ini ke berapa? 12 tadi. Kemudian watabil mansubi. Tabil mansub ada berapa? Tawabi ada 4. Naat atau taukid badal. Taib. Jadinya berapa itu? Hah? Maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, dzarf zaman, dzarf makan dianggap 1, 3. Apa? Ya. Hal 4, 5 tamyiz, 6 mustatsna, 7 simlah, 8 munada, 9 maf'ul li ajli, 10 maf'ul ma', 11 khabaru kana wa akhwatiha, 12 ismin wa akhwatiha. Jadi 16. Berarti ada yang disatukan, ada di cara sebenarnya. Khabar kana dan isim inna itu disatukan. Disatukan. Kenapa disatukan? Dia dianggap apa? Nawasikh. Nawasikh. Masih ingat nawasikh? Kan nawasikh di pembahasan mubtada di pembahasan marfuat ada 3. Isim kana dan saudaranya, kemudian inna dan dhonna. Nah, dia disatukan di sini. Terus timbul pertanyaan, mana dhonna? Dhonna itu masuk di maf'ul bihi. Sudah masuk di maf'ul bihi. Kan dhonna dia menasab mubtada dan khabar, dia jadikan maf'ul bihinya. Baik. Selesai. Jadi semuanya berapa? Semuanya 15. Ada 2 yang disatukan. Dzarf zaman, dzarf makan disatukan. Kemudian inna dan kana disatukan. Sehingga semuanya 15 bersama tawabi. Ya, bersama tawabi. Berarti di sini penulis tidak konsisten ya. Hah? Kalau di marfuat kan apa? Tawabi dianggap 1. Iya. Di sini beliau anggap 4. Iya kan? Seharusnya kalau di sini anggap 4, di sana jadi anggap 4. Berarti marfuat ada berapa? 10 tadi ya. Supaya konsisten. Marfuat 10, mansubat berapa? 15. Kan dibagi 4 tawabi. Jelas ya? 10 dan 15. Kalau mau anggap 1 tawabi, ya berarti marfuat 7, nanti mansubat 11. Kalau dianggap 1 tawabinya. Tapi tidak terlalu berpengaruh. Yang penting antum paham. Ya, pembahasannya, ada pun pembagiannya. Mau dibagi berapapun, yang jelas kandungannya sama, yang dibahas sama. Qala syarih
hafizahullah, aku saya berkata bahwa qad taqaddamat mansubatul af'ali fi babi nawasibil mudhari'. Sungguh telah berlalu, taqaddamat, telah berlalu fiil yang mansub. Sudah berlalu atau belum? Sudah. Di mana? Kata beliau fi babi nawasibil mudhari'. Di bab pembahasan penasab fil mudhari'. Sudah lewat di pembahasan nawasib. Pembahasan an, lan, idzan, kai, ya kan? Ada yang menasab dan sendirinya, ada yang menasab dengan an mudmarah, jawazan dan wujuban. Sudah. Begitu pula yang jazam, sudah juga di pembahasan jawazim. Ada yang menjazam satu fiil, ada yang menjazam dua fiil. Lam, lamma, alam, alamma, ya kan? Sudah lewat. In, ma, man, dan seterusnya. Wa amma mansubatul asma'i faqad dzakara al-musannifu annaha 15 mansuban. Adapun isim-isim yang mansub, maka sungguh penulis rahimahullah taala telah menyebutkannya di sini sebanyak berapa? 15 mansuban, sebanyak 15 isim yang nasab. Awaluha, yang pertama dari 15 itu al-maf'ulu bihi. Maf'ul bihi. Contoh Zaidan. Nahu Zaidan, kata Zaidan. Min qaulika, dari ucapanmu, darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Zaid sebagai apa? Objek, maf'ul bihi. Saya kira ini sudah jelas ya. Yang paling mudah ini maf'ul bihi. Atsani, yang kedua, al-masdaru. Masdar. Ya. Masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Contoh kiaman. Kata kiaman ini kan masdar dari qoma yaqumu kiaman. Ya. Min qaulika, dari ucapanmu, qoma Zaidun kiaman. Qoma Zaidun kiaman. Zaid benar-benar berdiri. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan sudah kita pelajari di semester 1, dia penguat. Iya. Bisa menguatkan jenisnya, jumlahnya, bisa menguatkan apanya? Amilnya. 3. Atsalitsu, yang ketiga, dzarfuz zamani wa dzarful makan. Dzarf zaman dan dzarf al-makan. Ini dianggap satu karena dia maf'ulun fihi. Fal awwalu, maka yang pertama maksudnya dzarf zaman dulu. Contoh yaumal khamis, hari Kamis. Min qaulika, dari ucapanmu, sumtu yaumal khamis, saya berpuasa pada hari Kamis. Nah, lihat di situ, yauma nasab sebagai apa? Dzarf zaman. Wa tsani, dan yang kedua yaitu dzarf makan, keterangan tempat, amama syekhi, di depan syekh. Min qaulika, dari ucapanmu, jalastu amama syekh, saya duduk di hadapan syekh. Amama nasab karena maf'ul fihi, dzarf makan. Ar-rabi'u, yang keempat, al-hal. Hal juga sudah kita lewati. Contoh raqiban, min qaulika, kata raqiban menunggangi, dari ucapanmu, jaa Zaidun raqiban, telah datang Zaid dalam keadaan apa? Menunggangi atau berkendara. Menunggang atau berkendara. Menunggang berarti hewan ya. Kalau berkendara lebih umum. Taib. Raqiban nasab sebagai hal, keadaan. Hal itu artinya apa? Keadaan. Jadi Zaid datang dalam keadaan berkendara. Al-khamisu, yang kelima, tamizu, tamiz. Nahu, contohnya gulaman, kata gulam, budak, dari ucapanmu, min qaulika ishtaraitu 20 gulaman, saya membeli 20 budak. 20 budak. Nah, tamiz itu kan kata yang samar. Saya membeli 20, kan masih samar. Nah, kalau dikatakan gulaman 20 budak, baru jelas. Ini sudah pernah lewat juga di semester 1. Tinggal antum muraja. Ini beliau sebutkan secara global dulu ya. Nanti akan dirinci satu persatu lagi. Beliau sebutkan dengan contoh-contohnya di sini secara global. Yang ke-6, as-sadisu al-mustatsna. Ini yang belum antum pelajari. Mustatsna.
mustasna artinya isim yang dikecualikan. Isim yang dikecualikan. Contoh Zaidan, kata Zaidan. Dari ucapanmu min qaulika qamal qaumu illa Zaidan. Telah berdiri kaum banyak, ya kan? Illa Zaidan, kecuali Zaid, dikecualikan dia. Ya, isim yang dikecualikan itu hukumnya nasab. Ya, hanya saja nanti ada rinciannya. Kalau dia wali penafian, dia wali penetapan, lain lagi. Ada mustasna minhunya. Nanti akan kita rinci di pada tempatnya. Tapi secara umum bahwa mustasna isim yang dikecualikan itu dibaca nasab. Ya. Adapun rinciannya nanti kita akan bahas. As-sabi'u, yang ketujuh, ismula an-nafiyati lil jinsi. Isimnya la nafiyah lil jins. Nah, supaya mudah dipahami, la nafiyah lil jins itu amalannya mirip inna. Mirip apa? Inna, menasab apa? Isim dan merafa'ah khabar. Contoh, sahiba ilmin. Isimnya la nafiyah lil jins, sahiba ilmin. Dari ucapanmu min qaulika la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada pemilik ilmu tercela. Nah, lihat di situ sahiba nasab karena kemasukan la yang apa? Menafikan jenis. Mirip dengan la ilaha illallah. La ilaha nasab karena apa? Karena la nafiyah lil jins. Ya, la nafiyah lil jins beramal mirip dengan amalannya inna, tapi tidak sama ya, sebab dia syarat-syaratnya beda. Akan datang nanti rincian. Kemudian yang ke-8, saminu 8. Al-munada, isim yang dipanggil. Nama orang kah atau nama apapun, binatang kah, kalau dipanggil itu dibaca nasab. Ya, walaupun ini munada sebenarnya masuk dalam pembahasan maf'ul bih juga. Contoh, taliba ilmi, penuntut ilmu. Dia isim dipanggil min qaulika, dari ucapanmu ya talibal ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu bersungguh-sungguhlah. Kan dipanggil. Mana panggilannya? Ya. Malum ya. Ya itu sering dipakai dalam Al-Qur'an untuk panggilan. Bahkan tidak ada panggilan dalam Al-Qur'an kecuali ya ini. Tapi dia sebenarnya ada teman-temannya, bisa ya, bisa ayah, bisa hayya, bisa a saja. Ya. Ada beberapa teman-temannya, nanti kita akan jelaskan pada tempatnya. Taib. Yang jelas kalau isim dipanggil dia apa? Nasab. Hanya saja nasabnya itu kadang nasab langsung, kadang mabni, nanti fi mahalli nasbin. Kan? Misalnya ya Zaidu. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Jadi dibaca ya Muhammadu, dia mabni karena kemasukan munada. Tapi fi mahalli nasbin. Fi mahalli apa? Nasbin. Enggak, mabni di atas dhamma, nanti fi mahalli nasbin. Ya. Kan pembahasan nasab ini, mansubat. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Iya. Sama juga apa itu? Yang pakai alif lam. Ya ayyuhal muslimu misalnya. Ya muslimun. Ya ayyuhal muslimun. Dia dibaca apa? Apa namanya? Mabni di atas bentuk rofanya. Nanti akan datang. Mabni di atas bentuk rofa. Paham? Mabni di atas bentuk rofa. Nah, kalau tanda rofanya dhammah, berarti mabni di atas dhammah. Kalau tanda rofanya alif, mabni di atas alif. Kalau tanda rofanya waw, mabni di atas waw. Tapi nanti fi mahali nasbin. Pernah lewat juga yang semisal dengan ini. Pembahasan apa itu? Mabni di atas tanda nasabnya juga, ada juga mabni di atas tanda nasab. Taib.
Saya lupa pembahasannya di mana. Jadi paham ya, munada. Al-muhim bahwa dia isim yang dipanggil itu apakah didahului ya atau teman-temannya, dia selalu nasab. Selalu nasab, tapi kadang nasabnya langsung seperti ini, ada nasabnya fi mahalli. Ya. Ke-9, at-tasi'u al-maf'ulu min ajli. Maf'ul yajli atau min ajli. Maf'ul yajli itu menunjukkan sebab perbuatan. Masih ingat ya? Menunjukkan sebab perbuatan. Jadi perbuatan itu dilakukan karena apa? Itu namanya maf'ul yajli. Contoh, nahu ijlalan, kata ijlalan, pemuliaan atau memuliakan. Min qaulika, dari ucapanmu, qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ijlalan, karena memuliakan Amr. Ya, karena memuliakan Amr. Baik. Fal awwalu nahu qa'iman min qaulika kana Zaidun qa'iman. Yang pertama contohnya qa'iman. Mana tadi? Saya lewat. Oke, 10 ya. Ijlalan, qama Zaidun ijlalan li amri. Mana maf'ul ajlinya? Ijlalan. Jadi Zaid berdiri, perbuatan berdiri itu terjadi karena memuliakan. Karena memuliakan. Paham ya? Dia alasan melakukan perbuatan. Al-ashiru, yang ke-10, al-maf'ulu ma'ah. Maf'ulu ma'ahu. Maf'ul bersamanya. Maksudnya adalah maf'ul ma' itu dia objek. Maf'ul kan apa? Objek. Objek yang dilakukan bersamanya perbuatan, yang kita melakukan perbuatan bersamanya. Maksudnya teman. Teman apa? Melakukan perbuatan itu. Ya. Hanya teman di sini bisa teman dalam artian teman yang sesungguhnya, bisa saja teman majaz. Majaz itu kata pinjaman. Sebenarnya tidak bersama betulan, tapi dipinjam saja, kinayah saja. Misalnya sirtu wanila, saya berjalan, atau sirtu wal qamar, saya berjalan bersama bulan. Nah, ini kan kinayah, ya kan, majaz. Ya, bukan sama-sama berjalan. Kalau misalnya sirtu wa Zaidan, saya berjalan bersama Zaid, nah itu baru bersama betulan. Paham ya? Nah, itu maf'ul ma'. Jadi maf'ul ma' itu dia objek yang dilakukan bersamanya perbuatan. Contoh Zaidan, min qaulika sirtu wa Zaidan, saya berjalan wa Zaidan, bersama Zaid. Sirtu wa Zaidan, saya berjalan bersama Zaid. Dan dia ini selalu ada wawunya. Syahidnya mana ini kita bahas? Zaidan. Zaidan kan mansub, kita bahas isim-isim yang mansub. Dia selalu ada waw, didahului waw. Itu kekhususannya maf'ulun ma'ah. Paham ya? Selalu didahului waw. Ini kan tidak mungkin waw atof. Mungkin tidak waw atof. Tidak mungkin. Mana ma'tuf alaihnya? Mana ma'tufnya kalau atof? Kalau ada atof, ada ma'tuf. Mana ma'tuf? Tidak ada. Ada yang nasab sebelumnya atau tidak? Lihat. Sirtu itu kan fi'il. Tu-nya apa? Fa'il rafa. Tidak ada yang nasab sebelumnya, tiba-tiba dia nasab. Anda mungkin atof, berarti waw ma'iyah. Dan waw ma'iyah itu dia apa? Bermana bersama. Iya, setelahnya nasab. Baik, itu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Al-hadiyah asyarah, yang ke-11. Khabaru kana au ihda akhwatiha wasmu inna au ihda akhwatiha. Khabar kana atau salah satu temannya, isim inna atau salah satu temannya. Yang digabung sebagai nawasikh.
Fal awwalu, maka yang pertama maksudnya khobar kana. Masih ingat amalan kana ya? Dia merafa apa? Isim dan menasab khobar. Nah, khobarnya yang kita bahas karena pembahasan nawasib. Apa mansubat. Kalau inna menasab isim merafa khobar. Isimnya yang kita bahas. Baik, yang pertama itu kana, contoh, qaiman. Kata qaiman dari ucapanmu min qaulika, kana Zaidun qaiman. Ya. Kana Zaidun qaiman. Zaid berdiri. Ya, kana sudah lewat maknanya. Dia bisa terputus, bisa terus menerus. Di sini terputus. Zaid berdiri. Baik, jadi berdiri qaiman itu nasab dinasab oleh kana sebagai khobarnya. Wasani, khobar kana itu sama dengan khobar mubtada ya, bisa 5 juga. Bisa mufrad, bisa jumlah ismiyah, fi'liyah, jar majrur, bisa dzarf. Sama juga khobar inna. Kemudian yang kedua yaitu isim inna. Contoh Zaidan. Kata Zaidan min qaulika dari ucapanmu, inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid qaimun, berdiri. Mana syahid? Zaidan. Ya, karena yang nasab yang kita bahas. Kalau khabarnya kan sudah lewat di marfuat. Taib dia nasab dinasab oleh inna sebagai isimnya. Atsaniya asyara. Atsani asyara. Atsani asyara 12. Natul mansubi. Natnya mansub. Natnya mansub hukumnya apa? Mansub juga. Contoh al-aqilah. Kata aqilah min qaulika dari ucapanmu, ra'aitu Zaidan al-aqilah. Saya melihat Zaid yang berakal. Ini nat. Sifat. Aqilah dia nat, makanya ikut nasab ke Zaid. Ats-tsalitsah asyara. Ke-13. Matu al-matufu ala mansubin, yang diatofkan kepada yang mansub. Atof pada mansub ikut mansub. Contoh rosaha. Kata rosaha min qaulika dari ucapanmu, akaltus sama kata hatta rosaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Sampai kepalanya pun dimakan. Di sini atof ya. Akaltus sama kata hatta rosaha. Rosa kenapa nasab? Karena ikut sama kata. Iya kan? Hatta rosah, berarti hatta di situ hatta apa? Huruf A, huruf atof. Kan huruf atof ada berapa kemarin? 9. 10 kurang 1 9. Ya, termasuk salah satunya hatta. Yang sering kita dengarkan apa? Waw, fa, thumma, au. Ya. Tapi dia ada 9 sama apa? Lakin, ada la, bal, ya, sama apa lagi? Sama hatta sebagian keadaannya ya. Ar-rabi'a asyara. Yang ke-14 taukidul mansubi. Ya, penguat dari yang mansub. Taukid mansub ikut mansub sebagaimana telah lewat. Nahu contoh nafsahu min qaulika. Kata nafsahu dari ucapanmu, akramtu Zaidan nafsahu. Saya memuliakan Zaid dirinya. Itu dia sendiri yang saya muliakan. Bukan anaknya atau wakilnya. Nafsa nasab karena ikut Zaidan. Ya, taukid penguat bahwa yang dimuliakan adalah benar-benar dirinya. Yang ke-15 al-khamisa asyara. Al-badalu minal mansub. Badal dari yang mansub. Badal mansub ikut mansub. Contoh thulutsahu. Ya, thulutsahu dari ucapanmu min qaulika akaltur raghifa thulutsahu. Saya makan roti sepertiganya. Sepertiga. Nah, sulusa nasab karena ikut raghifa badal. Pengikutan bentuk badal. Paham ya? Badal apa ini? Ba'd min kul. Nah, selesai. Kemudian beliau katakan wa qad taqaddamal kalamu ala khabari kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha. Apa wasmi inna wa akhwatiha wan nati wal atfi wat taukidi wal badali. Kata beliau sungguh telah berlalu pembicaraan tentang khabar kana. Sudah lewat kan di nawasikh. Sudah pula berlalu pembicaraan tentang khabar saudara kana, isim inna dan saudaranya sudah berlalu. Naat juga sudah berlalu, belum lama ya.
Yang kemarin-kemarin, atof juga sudah berlalu, taukid juga sudah berlalu, badal juga tadi barusan berlalu. Wa baqiyatul mansubati sayadhkuruhal musannifu ala hadzal tartibi. Dan sisa dari mansubat akan disebutkan oleh penulis di atas susunan ini. Maksudnya susunan yang tadi, yang 15 tadi. Baik, sudah berapa berarti yang lewat? Sudah berapa yang lewat? Kana dan inna sudah lewat satu. Atof, naat, atof, taukid, badal berarti 5 yang lewat. Tersisa berapa? 10 lagi. Nah, nanti kita akan pelajari sisa 10. Tinggal berapa pekan ini Ramadan? Selesai. Kalau yang majrur tidak terlalu banyak dia, hanya 3. Baik. Kemudian terakhir tambih, lam yadhkuril musannifu huna maf'ulai zanantu wa akhwatiha. Penulis di sini tidak menyebutkan 2 maf'ulnya zanantu dan teman-temannya. Kenapa? Tadi saya sudah sebut alasannya. Li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'ati, karena sesungguhnya dia, yaitu penulis, telah menyebutkan maf'ulnya zanantu di pembahasan marfu'at. Itu alasan pertama. Alasan kedua, auliannahuma dakhilani fil maf'uli bihi, atau keduanya sudah masuk dalam maf'ul bihi. Ya kan? Karena amalannya zanantu kan dia menasab mubtada khobar, dia jadikan maf'ulnya, maf'ul bihi. Berarti masuk pembahasan maf'ul bihi. Begitu pula sebenarnya munada itu masuk di pembahasan maf'ul bihi. Masuk dalam pembahasan maf'ul bihi. Sehingga kalau kita detailkan, sebenarnya nawasib mansubat itu hanya 14. Hanya 14, sebab munada itu tidak masuk. Atau bisa kita katakan hanya 9. Hanya 9. 10 ya? 10. Hanya 10. Kalau kita satukan tawabi'. Baik, selesai. Kemudian nanti akan dirinci yang sisa 10 tadi. Kan 5 sudah, sisa 10. Insyaallah kita mulai besok kita rinci mulai dari maf'ulun bihi. Kalau yang diterjemah sebagai dia apa maksudnya? Sebagai kalau kan tadi dalam keadaan bisa sebagai dalam keadaan atau dalam rangka, itu hal pendekatannya ya, tidak harus begitu, tapi kebanyakannya bisa diterjemah seperti itu. Kalau sebagai apa? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Misalnya tadi qama Zaidun ijlalan li amrin. Berdiri Zaid sebagai bentuk pemuliaan kepada Amr. Nah, itu maf'ul li ajli. Hanya tidak harus ya. Itu pendekatan saja. Artinya bisa diterjemah selain daripada itu, tergantung mana yang mudah dan bisa dipahami. Dia tidak baku. Aturan penerjemahannya itu tidak baku. Dia lebih fleksibel. Bisa berganti-ganti. Kadang isim kita berterjemah seperti fiil. Kadang isim kita terjemah seperti fiil, kadang juga sebaliknya.
Tidak terlalu apa namanya. Hanya kalau kita berbicara kebanyakan ya bisa. Kebanyakannya misalnya hal bisa diterjemah dalam rangka atau dalam keadaan. Jalan itu saya dan sodiko. Hah? Saya menjadikan saya Itu kalau dua maf'ul. Iya bisa. Iya. Bisa diterjemah sebagai. Nah, tidak dulu. Subhanallah yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kita ini tidak ada Hah? tidak ada topiknya. Apa itu? Istilah itu kita bayi tidak ada topiknya. Kalau misalnya Ada taukidnya. topiknya dulu kemarin dulu dengan doa. Hah? Dulu kan aja mah hanya untuk aja mah. Yang lain